selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik dari kota Purwokerto maupun dari kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali dengan kami melalui program setiap hari Rabu, yaitu program doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Masih bersama dengan kami berdua, Bapak Nono Robiharjo dan saya Vivi Robiharjo. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya dalam keadaan sehat selalu, bahagia, penuh dengan sukacita, keberuntungan menyertai kita semua. Dari kota Purwokerto kami mengudara di saat kota Purwokerto sedang diguyur hujan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan di kota Bapak Ibu? Apakah hujan atau tidak? Puji Tuhan, hujan adalah berkat daripada Tuhan, memberikan kesuburan dan persediaan air buat kita sehari-hari. Bersyukur terhadap hal kecil yang Tuhan sediakan buat kita. Bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan itulah yang menjadi kekuatan serta sukacita kita, yaitu kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin, puji Tuhan. Shalom buat Ibu Yuli Nurayati yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Ibu Yuli atau Ibu Suci. Selamat malam juga untuk Bapak Victor. Puji Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar ketetapan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu dan kita akan mengerti bahwa setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu mengandung kebenaran yang sebenarnya sangat bermanfaat, berguna buat hidup kerohanian kita. Namun seringkali kita melupakannya, kita menyepelekannya, mungkin karena kita seringkali mendengarkan berulang-ulang, tapi kita lupa kita merenungkan firman itu kembali dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Kita kembali kepada firman-Nya, back to nature, back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan, memberikan damai sejahtera, sukacita buat kita semua. Itulah yang membuat kita yang letih lesu kembali bersemangat. Semangat kita dibangunkan kembali oleh firman Tuhan. Dan yang sudah mulai berputus asa, ketika kita disadarkan oleh firman Tuhan, kita kembali menggebu-gebu, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Sebab itulah artinya firman Tuhan itu menghidupkan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama, sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita untuk supaya benih firman Tuhan itu dapat tertanam di dalam hati kita, meresap di dalam hati kita, dan menjadi pelita, menjadi terang buat langkah-langkah kita ke depannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gimana? Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kita. Mari bersyukur bersama-sama, karena kasih Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
katalah malam hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah urapi dan Tuhan sudah pimpin, biar perkataan-perkataan-Mu itu telah tinggal di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami, dan menjadi rema di kehidupan kami, dan kami melakukannya sebagai pelaku firman, mengerjakannya dengan sukacita, dengan iman, dengan bersyukur, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Urapi kami dimanapun kami boleh berada yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami, dan kami semakin diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, shalom untuk Mas Adi Saputro. Gak apa-apa ya. Kalau bisa pakai headset ya. Terus ya, kami selalu dukung dalam doa untuk kesembuhan adiknya. Kiranya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan adiknya Mas Edi Saputro. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan yang penting Tuhan berikan sukacita dan pengampunan. Amin. Amin. Oke, saudaraku, shalom untuk Bu Yuli. Shalom untuk Pak Victor ya. Shalom untuk semuanya. Kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan saudara, memberikan saudara kelegaan. Amin. Ya kan? Memberikan sukacita. Ya. Hari ini diguyur hujan, masih belum berhenti dari siang. Ya. Tidak tahu di tempat saudara apakah juga sedang hujan. Oke, shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Oke, tetap percaya apapun yang terjadi dalam setiap musim kehidupan keluarga saudara itu adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya bahwa Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap musim kehidupan kita. Begitu juga dengan adiknya Mas Edi. Allah turut bekerja. Jadi percaya bahwa Tuhan lakukan cara yang terbaik untuk menolong hidupnya adik Tran ya. Saya percaya Tuhan tetap beracara, Tuhan tetap bekerja dengan seluas-luasnya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya. Oke, kita ganti posisi saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas ya, tentang hati yang mengampuni. Tahun baru, hati baru ya, memiliki hati yang mengampuni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengenali diri kita? Kemarin kalau kita sudah mengenali diri kita, kita termasuk orang yang bisa bekerja sama atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa hidup rukun atau tidak? Karena ke dalam kehidupan kita, dalam hidup yang bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, maka berkat Tuhan akan diperintahkan mendatangi kehidupan kita. Jadi kenapa
seolah-olah bahwa ketika kita bekerja sekeras-kerasnya di situ sepertinya tidak ada kehidupan yang berkah karena kita masih menyimpan ya hati yang lama, hati yang tidak bisa mengampuni orang lain, hati yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya, saudaraku, hari ini kita akan bincang-bincang soal hati yang mengampuni. Ya, kita semua membutuhkan pengampunan, amin. Ya, tidak ada orang yang tidak butuh pengampunan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang paling mendesak dalam kehidupan seorang Kristen adalah butuh diampuni oleh Tuhan segala dosa dan kesalahannya. Jadi, hal yang paling mendesak dan penting dan mendesak adalah pengampunan Tuhan. Karena tanpa pengampunan Tuhan, hidup kita selalu dalam tuduhan. Ya kan? Selalu dalam tuduhan. Orang yang selalu tertuduh itu hidupnya tidak tenang. Orang yang selalu tertuduh itu hidupnya tidak enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, hidup yang paling menyenangkan adalah bebas dari tuduhan, bebas dari rasa bersalah, bebas dari hukuman, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu berbicara tentang barang siapa orang yang berada, percaya, bersatu dengan Kristus, ia tidak ada di dalam penghukuman. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada penghukuman. Kenapa? Dia mengakui, dia sadar bahwa hidupnya butuh diampuni oleh Tuhan. Itu artinya kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu butuh pengampunan Tuhan. Karena orang yang berdosa itu mendapatkan murka Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang sadar, ya. Saudara adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang siap untuk diberkati Tuhan, amin. Apakah saudara siap untuk diberkati Tuhan? Berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang harta, kekayaan, materi, tapi berbicara masalah sukacita dan damai sejahtera. Jika kita hari ini diampuni oleh Tuhan, maka hidup kita mengalami kelegaan, kelepasan, dan damai sejahtera. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara saya melihat monitor belum nongol, ya belum kelihatan. Oke, ya. Klik. Apakah suara saya terdengar jelas dalam ini saudara? Loh, ini kok bisa berubah sendiri? Wow, keren, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada sesuatu hal, HP-nya bisa mencet-mencet sendiri, touchscreen-nya bisa jalan sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sehingga layar monitor HP bisa berubah sendiri. Ini luar biasa dalam berkat nama Yesus, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengampunan adalah suatu kebutuhan. Pengampunan adalah suatu kebutuhan, ya, bukan sebuah opsi, ya. Pengampunan adalah suatu kebutuhan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, salah satu dari 7 permohonan yang dipanjatkan adalah memohon ampun, ya, dalam doa Bapa kami, ya. Kita akan membaca dalam doa Bapa kami Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, ya. Memohon ampun sama pentingnya dengan permohonan agar dilepaskan dari yang jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Sehat-sehat selalu, salam bahagia dari Purwokerto. Pasti kangen dengan mendoa nih, ya. Nah, salam dari Purwokerto, kiranya tetap semangat menjalani pekerjaan. Apapun yang terjadi, Tuhan masih punya
acara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan memberkati Bu Wiwin. Ya, ya, oke. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Perhatikan baik-baik, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini sebuah tindakan yang soteoperebus. Kalau orang Sumatera bilang soteoperebus. Soteoperebus itu win-win solution. Ya, soteoperebus itu apple to apple, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu bisa jadi karena orang itu berintegritas, saudaraku. Ya, apa yang dia katakan ya sama dengan apa yang dia perbuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga di sini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi orang yang memiliki hati yang baru di dalam Tuhan, ya, itu tidak lagi menyimpan dendam, tidak menyimpan luka lama, ya, dia menyerahkannya kepada Tuhan, memberikan pengampunan, kelepasan, ya, memaafkan yang salah, ya, tidak selalu diungkit-ungkit dan terus mendendam, membangkitkan, tapi memberikan vonis yang baru bahwa orang yang sudah bersalah itu kita nyatakan bebas. Ya, kita nyatakan bebas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang minta pengampunan Tuhan itu juga cengli. Mau diampuni Tuhan juga mau mengampuni saudaranya, mengampuni orang lain. Biasanya yang berhubungan dengan pengampunan, dengan kehidupan kita, yang bersalah dengan kehidupan kita itu adalah orang dekat, bukan orang jauh. Ya, kalau orang jauh bodoh amat, tidak jadi masalah orang itu mencaci maki, melukai, kan orang jauh. Tapi ketika orang dekat melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan kita, maka kita sulit untuk melupakannya. Oleh sebab itu, jika kita mau diampuni oleh Bapa kita yang di surga, maka kita harus mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, apalagi dalam sebuah pasangan keluarga, pasangan suami istri, jika tidak ada pengampunan, di situ sangat-sangat berbahaya. Ya, hidup satu atap, hidup satu rumah, hidup satu kamar, hidup satu ranjang, tapi hatinya belum pulih, ya, tidak bisa mengampuni pasangan, itu berbahaya. Ya, berkat surga tidak akan turun dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita melepaskan pengampunan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka semua orang butuh yang namanya pengampunan, ya, butuh yang namanya pengampunan. Memohon ampun sama pentingnya dengan permohonan agar dilepaskan dari yang jahat. Sebagaimana besarnya kita membutuhkan pengampunan dari Bapa, demikian juga besarnya kewajiban kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan Allah yang kita sembah mengampuni kehidupan kita, maka kita harus juga melakukan hal yang sama, mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Shalom untuk Pak Musi Teja. Selamat bergabung dengan Kota Mendoan, dengan Purwokerto. Oke, apakah di tempat Pak Musi sedang hujan? Ya. Pak Musi sudah apa namanya? Sudah apa, Dor? Ya. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara butuh yang namanya pengampunan. Oh, tidak hujan. Di sini hujan dari siang tadi sampai hari ini masih hujan, belum selesai. Sementara talang yang sebelah gereja
sudah banjir kemana-mana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, oke, makna dari pengampunan. Pengampunan mempunyai makna yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu membutuhkan hidup di bawah pengampunan. Kenapa? Kalau tidak, kehidupan kita akan selalu mengalami ketertekanan batin. Setiap orang membutuhkan pengampunan dan juga harus memberikan pengampunan. Butuh pengampunan dan harus memberikan pengampunan. Dengan pengampunan banyak masalah yang dapat diselesaikan. Jadi ketika kita memberikan pengampunan, memberikan maaf, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan, ya. Darah tinggi bisa turun, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sakit penyakit bisa sembuh, kanker bisa sembuh, karena ada banyak orang yang mengalami kepahitan, ya. Itu menyebabkan ada banyak penelitian membuktikan bahwa penyakit kanker yang diderita oleh banyak orang karena masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan luka yang belum sembuh-sembuh. Kenapa? Tidak bisa mengampuni orang yang sudah bersalah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dengan pengampunan banyak masalah yang dapat diselesaikan. Penyakit disembuhkan, ya. Dan tidak ada waktu, pikiran, dan tenaga yang terbuang dengan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia jika kita memberikan pengampunan. Oke, saudara, sampai di situ kita paham bahwa pengampunan itu hal yang mendesak, bukan hanya sekedar penting, ya. Setiap orang butuh diampuni dan setiap orang harus mengampuni. Oleh sebab itu mari kita belajar mengampuni. Mungkin kita berbicara pengampunan itu gampang, tapi pada realitasnya, pada kenyataannya, saudaraku, bahwa untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita itu tidaklah gampang. Karena seperti firman Tuhan katakan, bahwa untuk dapat mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri, memikul salib tiap-tiap hari, saudaraku. Jadi tiap-tiap hari kita harus melepaskan pengampunan, memberi maaf pada orang lain, saudaraku. Kalau tidak, maka itu akan menjadi benih penyakit, bibit penyakit dalam kehidupan kita, yang terutama hati kita sudah tidak sehat, hati kita menjadi acak-acakan, awut-awutan, ya. Hati kita menjadi tidak nyaman lagi. Oke. Secara singkat, mengampuni dapat dikatakan sebagai suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Ya, secara singkat, saudaraku, kata mengampuni itu sebagai suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan. Jadi, yang harusnya orang yang bersalah itu dituntut untuk dihakimi, ya. Ketika kita mengampuni, kita memberikan kelepasan, ya, dari vonis, ya, membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Alkitab menggunakan beberapa kata dari bahasa Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai mengampuni. Oleh sebab itu, malam hari ini, saat ini kita akan belajar, ya, kata mengampuni dari sumber Alkitab, ya. Kita dapat melihat luasnya arti kata mengampuni. Hal yang pertama, ya, kata mengampuni itu, ya, diambil dari kata Ibrani yang mengatakan kapar, ya, kapar. Kapar itu bahasa Ibrani, ya, artinya menutupi atau menyembunyikan. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita itu menutupi kesalahannya dan menyembunyikan kesalahannya. Itu arti yang pertama dari kata mengampuni, diambil dari bahasa Ibrani, yaitu kapar, menutupi kesalahan dan menyembunyikan kesalahan. Jadi mengampuni artinya menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan kepada yang bersalah. Ya, kalau kita bisa berkata, dia tidak bisa diampuni kesalahannya, ya, dia harus dihukum, ya. Pokoknya
harus dibalas. Nah, tapi ketika kita mengampuni, ketika kita kapar, kita menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang akan kita timpakan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani itu nasa. Nasa artinya adalah membawa dan membuang jauh-jauh. Saudara ingat lagu Sejauh Timur dari Barat, gimana? Engkau membuang dosaku. Nah, itu diambil dari kata nasa, ya, membawa dan membuang jauh-jauh. Jadi mengampuni artinya membuang jauh-jauh kesalahan orang, termasuk juga membuang kebencian terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut. Saudara, ini sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh banyak orang, ya. Ya, siapapun, sehebat apapun rohaninya, ketika berbicara tentang pengampunan, mungkin dia berkata, mungkin kita berkata, aku mengampuni dia. Tapi, ya, saudaraku, ya, untuk membuang kebencian, rasa tidak suka itu sangat sulit. Apakah saudara pernah mengalami hal yang sama ketika dilukai, disakiti, ya, dibelanjani janji oleh orang yang bersalah dalam kehidupan kita? Kita berkata saya mengampuni dia, tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang sama itu, kita akan merasa sulit, canggung, dan tidak bisa happy. Kenapa? Karena kita masih ada rasa benci, muak, saudaraku, ya. Kok bisa ya? Kok tega-teganya ya? Dia menjatuhkan, ya. Dia sudah merusak reputasiku, dia sudah menjatuhkan nama baikku. Pokoknya dia sudah memfitnah hidupku, sehingga ada banyak orang tidak percaya kepadaku lagi. Akhirnya timbul rasa benci di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasa tidak suka, ya, menyebut namanya pun enak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi ingin bertemu muka, ya, sudah nggak ada rasa lagi, saudaraku. Jadi nasa dalam bahasa Ibrani arti mengampuni itu membawa dan membuang jauh-jauh. Coba kita perhatikan, coba kita nyanyi lagu itu. Ini nadanya tadi mau dinyanyikan tapi rapnya tinggi, saudaraku. Jadi supaya tidak menjerit-jerit. Gimana? Jauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Adakah kau ingat lagi kesalahanku? Kata nasa tidak mengingat lagi kesalahanku, saudaraku. Kita tidak mengingat lagi kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kalau kita sebagai pendidik, kita harus mengingatkan, ya, kesalahan orang itu. Supaya apa? Supaya orang itu tahu mana yang salah dan mana yang benar, saudaraku. Jadi jangan semuanya dianggap baik. Kita berpikir positif saja, ya. Ketika berpikir positif saja, semua masalah tidak akan bisa selesai. Karena harus ada vonis untuk menyatakan bahwa kita berada pada jalur yang salah atau berada pada jalur yang benar. Shalom untuk Tante Lastri, apa kabar? Apakah masih di hotel atau masih ada di luar nih? Ya. Oke, dan yang ketiga, kata mengampuni diambil kata salah.
dari bahasa Ibrani yang artinya memaafkan. Jadi memaafkan itu dalam bahasa Ibraninya salah. Ya, sudah salah harus dimaafkan, ya. Wow. Jadi mengampuni artinya memaafkan atau tidak menuntut orang yang telah bersalah atau membebaskan dari tuntutan atas suatu kesalahan. Itu mengampuni. Jadi pengampunan di sini berlaku untuk semua orang, ya. Tapi berbeda dengan seorang leader yang harus menunjukkan kesalahan orang yang bersalah, saudaraku. Tidak boleh seorang leader menutupi kesalahan orang itu sementara yang lain ya sudah melakukan hal yang benar, sementara yang satu melakukan kesalahan dibiarkan. Jadi seorang leader dibutuhkan ya suatu sikap yang bijak dalam memimpin orang-orang yang dipimpinnya, saudaraku. Jadi harus dikasih tahu mana yang salah, karena di dalam sebuah kepemimpinan ada sebuah aturan, ada aturan main, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Salah itu memaafkan. Apakah kita bisa memaafkan orang yang bersalah dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa berkata, bisa, saya sudah memaafkannya. Tapi kembali ke atas bahwa hati kita belum boleh, maka ketika disebut namanya saja itu sudah bermasalah. Nada suara kita sudah berbeda, ya kan? Raut muka kita sudah berbeda. Ketika mendengar, melihat orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, ya, apalagi itu sangat-sangat membekas, menyimpan luka lama. Oke, saudaraku, yang keempat, arti mengampuni diambil dari kata Yunani, ya, dalam Perjanjian Baru, karisomai. Ya, karisomai, bukan somai Bandung, ya bukan. Tapi karisomai. Karisomai itu artinya penuh belas kasihan. Jadi orang yang mengampuni adalah orang yang memberikan belas kasihan, saudaraku. Orang yang mengampuni itu adalah hatinya seperti hatinya Tuhan. Ketika melihat orang banyak, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Ya, ada rasa kasihan. Ya. Jadi mengampuni harus didasari oleh suatu sikap yang penuh rasa belas kasihan. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita memiliki rasa belas kasihan terhadap hidup orang tersebut. Kenapa? Orang tersebut tidak akan mendapatkan satu kemurahan Tuhan jika kita tetap ya tidak melepaskan pengampunan. Ya. Kalau kita mencabut ya nasar kita misalnya, maka kita melepaskan pengampunan dalam kehidupan seseorang, maka orang itu akan mengalami pembebasan, saudaraku. Jadi dalam hal ini mengampuni karisoma itu artinya penuh dengan belas kasihan. Dan yang kelima, ya, mengampuni diambil dari kata Yunani apiemi. Apiemi, ya, artinya membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Ya, membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Selamat malam, shalom untuk Pak Daniel, Pak Wahyoto. Ya, sama-sama. Ya, dimaafkan. Ya, maaf telat hujan, ya kan. Memang hari ini masih hujan, belum berhenti hujannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung kembali Pak Daniel Wahyoto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tetap melingkupi Pak Daniel dan keluarga. Diberikan kesehatan yang istimewa. Ya, hari ini kita membahas soal pengampunan. Ya, setiap orang butuh pengampunan. Dan kata yang kelima, mengampuni diambil dari kata apiemi, yang artinya membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Dalam Perjanjian Lama, saudaraku yang dikasih Tuhan, arti kata mengampuni itu diilustrasikan bahwa disebut dengan azazel. Jadi dibuang jauh-jauh. Ya, dibuang jauh-jauh.
Apa yang dibuang? Ya kesalahan itu. Artinya tidak disimpan lagi, saudaraku. Dan yang keenam diambil dari kata Yunani apesis. Artinya pembebasan. Kata mengampuni apesis itu artinya pembebasan. Jadi mengampuni artinya memberikan pembebasan dari hutang. Wah, keren. Pembebasan dari hukuman, pembebasan dari tuntutan, pembebasan dari pembalasan. Jadi tidak melakukan pembalasan, tidak melakukan tuntutan, tidak melakukan hukuman, tidak menagih hutang lagi. Nah, banyak orang akan senang dengan hal ini. Coba kalau orang itu mau mengampuniku dan membebaskanku dari hutang piutang. Wah, maunya enak di lo, nggak enak di gua, kata yang memberi hutang, saudaraku. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu apesis. Jadi mengampuni diambil dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu kapar, nasa, dan salah. Sementara dalam perjanjian baru karisomai, apiemi, dan apesis. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari beberapa kata dasar yang dipakai untuk kata mengampuni, kita dapat mendefinisikan pengampunan sebagai membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Panjang banget ya. Karena ada 6 kata yang digabung. Ya. Dari kapar, nasa, salah, karisomai, apiemi, dan apesis. Jadi ketika dijadikan kalimat adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Itu yang namanya mengampuni, saudaraku. Apakah kita bisa mengampuni? Ternyata mengampuni itu tidak segampang kata-kata bijak orang yang menasihatin kita, ampuni saja, perlu latihan, perlu belajar. Tapi orang yang sadar bahwa hidupnya sudah diampuni oleh Tuhan, maka akan dengan mudahnya dia akan melepaskan pengampunan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Lawang hidupnya saja diampuni oleh Tuhan, kok kita masih mau menyimpan ya dendam sama orang. Oleh sebab itu, saudaraku, ada orang yang suka memakai istilah melepaskan pengampunan. Karena memang kesalahan orang dan tuntutan pembalasan itu harus dilepaskan atau dibuang. Apakah kita punya hati yang baru dan merelakan untuk melepaskan pengampunan? Melepaskan pengampunan itu, ya, kesalahan orang dan tuntutan harus dilepaskan atau dibuang dalam kehidupan kita. Maka di situ hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Di obat hati yang di semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan senang, saudaraku, Tuhan senang kalau kita dapat mengampuni orang lain. Kita gembira, orang yang diampuni gembira, ya, sakit penyakit disembuhkan, ya, segala kepenatan dilepaskan, bebas dari tuntutan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Saya percaya mukjizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jika saudara berani melepaskan pengampunan dalam kehidupan saudara terhadap orang yang bersalah dalam hidup saudara, maka hidup saudara akan mengalami mukjizat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Penyakit saudara bisa disembuhkan, hubungan saudara bisa dipulihkan. Nah, ekonomi saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saudara akan mengalami terobosan demi terobosan.
hidup saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang cukup. Saudaraku yang percaya bahwa Tuhan itu tidak mengingkari janjinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakan ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini persyaratannya kalau mau diampuni oleh Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata untuk bisa masuk dalam surganya Tuhan, di sini mau tidak mau harus melepaskan pengampunan. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan. Jangan sekali-kali menyimpan seumur hidup. Hati-hati ya. Kalau kita sampai membawa kepahitan, luka, ya luka lama, dendam itu dah sampai di alam maut, maka kehidupan kita tidak akan menikmati ya berkat kemurahan Tuhan, yaitu mendapatkan pengampunan Tuhan. Karena di sini jelas, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita akan lihat versi-versi yang lain, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu versi saja. Nanti kalau banyak-banyak berbahaya. Ya. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya kira hampir semua terjemahannya senada demikian. Tidak ada yang terlalu berbeda. Ya. Saudaraku, saudara siap untuk mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan saudara? Lepaskan pengampunan, berikan maaf, lupakan, buang jauh-jauh ya. Taruh rasa cinta karena penuh dengan belas kasihan dan buang bencimu jauh-jauh. Saya percaya hidup saudara akan mengalami sukacita, penghiburan dan damai sejahtera. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Oke. Malam hari ini saya akan berdoa siapapun untuk saudara yang sudah bergabung baik di Facebook maupun di channel YouTube GBS Purwokerto. Saya percaya jika saudara berani melepaskan pengampunan, mukjizat Tuhan akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, berkat kemurahan Tuhan akan terjadi. Roma 8 ayat 28, karena yang mengatakan apa? Roma 8 ayat 28 ya. Kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa melepaskan pengampunan kepada orang. Karena di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya berdoa untuk saudara siapapun saudara. Dalam berkat nama Yesus berdoa. Yang pertama adalah untuk Mas Edi Saputro dan yang sedang menunggu adiknya yang masih di rumah sakit. Ya, kita dukung dalam doa. Ya, kiranya Tuhan tolong adik Tran supaya Tuhan jamah dan berikan pemulihan. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini, saat ini, detik ini berdoa untuk adik Tran. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kesembuhan, pemulihan, kesehatan dan jadilah tahir. Kiranya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan tolong untuk adik Tran. Kira sakit penyakitnya Tuhan ambil, karena sakit penyakit kutuk dosa itu sudah Tuhan tebus di kayu salib. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah menang. Dalam berkat nama Yesus, jadilah tahir, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Mas Edi dan keluarga, kiranya diberikan sukacita kemurahan Tuhan, damai sejahtera
dan Tuhan pelihara dalam setiap pergumulannya. Tuhan memberkati dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Apa yang menjadi harapanmu Tuhan akan nyatakan dan wujudkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang engkau inginkan pun Tuhan sanggup mencukupinya dalam kehidupanmu. Berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupan. Jika engkau percaya, katakan amin. Berdoa juga untuk Pak Victor, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra untuk dapat melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang besar dalam pundak Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Pak Victor dan keluarga, ya, pasangan istri dan anak-anak, kiranya Tuhan memberkati, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, bahkan Tuhan menambah-nambahkan apa yang menjadi sukacita dan penghiburan dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kemurahannya, ya. Tuhan memberkati pasangan, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, pemulihan terjadi, ya. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Keberuntungan akan berpihak dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Wiwin. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian Bu Wiwin. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan berkati dengan kesehatan, berkati dengan sukacita, berkati dengan penghiburan. Ya, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, sehingga majikan yang dilayani mengalami kesenangan dalam berkat nama Yesus. Diberikan sehat dan kuat. Tetap percaya bahwa dalam Tuhan ada pengharapan. Masa depanmu tidak akan pernah sia-sia dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberkati Pak Musi dan keluarga. Tuhan memberkati pelayanan gereja GBS Pintu Iman Surakarta dan jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberkati pasangan dan anak-anak dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluarga Pak Musi. Tuhan memberkati pekerjaanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Tante Lastri, kiranya dapat menikmati hari bahagia, hari masa-masa tuanya di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan sehat, diberikan sukacita dan penghiburan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan berpihak kepada Tante Lastri dan Om Petrus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto, kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu melingkupi kehidupan Pak Daniel Wahyoto dan keluarga. Tuhan memberkati Pak Daniel dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan memberkati Pak Daniel dengan berkat berkecukupan dan bahkan sampai melimpah ruah dalam berkat nama Yesus. Diberkati pelayanan, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Diberkati keluarga dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara yang sudah bergabung, mendengar, melihat dan setuju amin dengan firman Tuhan hari ini, kita dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Pekerjaanmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, ya. Masa depanmu, masalahmu Tuhan selesaikan sampai tuntas dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan itu hebat, ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mulia, Tuhan itu perkasa. Katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku dari Purwokerto. Ya, berdoa selalu untuk saudara, kiranya berkat kemurahan Tuhan melawat hidup saudara. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, ya. Yang sedang bergumul dalam kehidupannya Tuhan jawab dan selesaikan.
Dalam rumah tangganya Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Shalom, shalom, shalom. Music. Salam untuk Kaditran. Kami berdoa baik-baik saja bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata untuk Mas Edi. Amin.